wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali pada sore hari ini diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya bagi kita semua. Allah menjaga kita, semoga kita bisa tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita diperjumpakan kembali dan insya Allah hari ini kita akan membahas mulai dari bab 4 tuntunan sunnah ketika kita bangun tidur, dan kita nanti lanjutkan bab kelima tuntunan sunnah ketika kita masuk dan keluar kamar mandi, dan sekaligus kelima yakni keenam tuntunan kita untuk melaksanakan sholat sunnah fajar. Sekarang kita akan bahas di poin keempat, yakni bab keempat, tuntunan sunnah ketika kita bangun tidur. Saudaraku sekalian, kehidupan kita sehari-hari diawali ketika kita bangun tidur. Kemudian sampai di akhir kita tidur, dan sepanjang kita tidur. Dan itu terus silih terus berputar selama Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Untuk itu, setelah kita membahas bab 1, bab 2, bab 3, bab 1 adalah ikhlas, bab 2 meneladani sunnah Rasulullah, bab 3 kemarin bahwasanya jadikan seluruh amal menjadi ibadah, kita akan membahas sekarang setiap kegiatan kita insya Allah bisa bernilai ibadah jika mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, silakan kita membuka yang punya kitabnya di halaman 26, tuntunan sunnah ketika bangun tidur. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, inilah waktu kita membuka mata untuk memulai hidup kita, memulai hari kita. Yakni dengan iringan cahaya matahari yang menyari setiap pelosok negeri tercinta ini. Maka hendaklah kita menyadari bahwasanya kesempatan untuk kembali mengawali hari, yakni mengawali hari yang baru, merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Segala-galanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dibukanya lagi mata ini, berarti Allah berkenan mengembalikan roh ke dalam jasad kita setelah Dia mengambilnya selama kita tidur. Saudaraku sekalian, ketahuilah, di saat kita tidur, ruh kita nggak ada di tubuh kita. Ruh kita digenggam oleh Allah. Ketika kita bangun, ruh kita dikembalikan lagi oleh Allah. Maka bersyukurlah. Maka ada adab-adabnya. Bagaimana Anda setelah bangun tidur itu? Insya Allah nanti di sini akan kita lihat. Artinya, Allah berkenan memanjangkan umur kita, menambah 1 hari lagi. Besok bangun tidur bertambah lagi, seterusnya seperti itu. Memberikan waktu kepada kita agar kita bisa mengumpulkan pahala dari amal-amal saleh kita, memperbaiki kesalahan yang berwujud dosa-dosa besar maupun kecil, dan supaya segera kita mengejar kembali apa-apa yang terluput sebelumnya. Dan ini adalah sebuah nikmat. Untuk itu, agar semuanya itu bernilai ibadah, kita mulai. Poin 1. Biasakan kita bangun pagi. Yang dimaksud bangun pagi, bangun sebelum subuh tiba. Jangan pas subuh. Bangun sebelum waktu subuh. Nanti pada bab tentang sholat-sholat sunnah, karena ada haknya Allah untuk kita melaksanakan sholat qiyamul lail. Hari ini kita belum membahas itu. Nanti pada babnya insya Allah ada sholat-sholat sunnah. Dan macam-macam sholat sunnah sehari semalam. Nanti ada bahasnya tersendiri. Inilah wujud rasa syukur yang patut kita jadikan sebagai kebiasaan, yakni bangun tidur saat terdengar azan subuh berkumandang. Kalau bisa bahkan sebelum itu kita bangun
untuk bisa melaksanakan hak-hak Allah, jangan menunda-nunda bangun. Terlebih lagi bagi kaum laki-laki yang memang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya harus datang ke masjid nanti sholat subuhnya. Maka sesungguhnya orang yang terlambat bangun setelah kehilangan banyak maslahat dan manfaat, serta yang pasti ia telah menyia-nyiakan waktu yang penuh dengan barokah. Waktu fajar adalah waktu yang penuh dengan barokah. Waktu sepertiga malam akhir adalah waktu yang penuh dengan barokah. Maka seyogianya kita bangun sebelum waktu subuh atau waktu fajar, yakni di sepertiga malam terakhir. Meskipun tidak dari sepertiga, tapi boleh di penghujung. Untuk mencari barokahnya. Apa sih barokah yang ada di sana itu? Barokah ketika Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, juga riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam, yakni pada sepertiga malam yang akhir. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, pada sepertiga malam yang akhir. Fayaqul, lalu Allah berfirman, may yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri permintaannya. Wa may yad'uni fa'astajibu lahu, dan siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah, aku akan kabulkan doanya. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka Allah akan ampuni. Maka Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW mohon kepada Allah keberkahan bagi umatnya yang mau bangun di waktu pagi, yakni dari sepertiga malam akhir, yakni sebelum waktu subuh. Sakhar Al-Ghamidi menyatakan bahwasanya beliau Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Siapa yang mendapat berkah pada pagi hari? Mendapat barokah pada pagi hari? Orang yang bangun. Yakni bangun sebelum subuh untuk melaksanakan kewajiban, menunaikan hak-hak Allah agar bisa dengan tertartil. Setiap kali kita mengirimkan suatu pasukan atau detasemen guna menjalankan tugas yang mulia, Rasulullah SAW melepas setelah selesai sholat subuh. Rasul terkadang menyerbu di dalam peperangan setelah sholat subuh, persis ketika matahari sudah mulai terbit. Apa artinya? Karena di situ penuh dengan keberkahan, tenaga masih fit, tenaga masih benar-benar kuat. Syaratnya tentu tidak kemalaman tidurnya. Kemudian di sini Rasulullah SAW juga dalam riwayat lain menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Jami, burikali ummati fi bukuriha, diberkahi umatku pada pagi harinya. Bagi siapa yang betul-betul bangun di pagi hari. Lalu apa sunahnya saat kita pertama kali bangun? Kita lihat poin kedua, mengusap wajah dengan kedua tangan sebelum beranjak dari tempat tidur. Rasulullah biasanya begitu bangun dari tidur, Rasulullah duduk, kemudian beliau mengusap, lalu menghilangkan rasa kantuk, mengusap wajah dan matanya beliau pucat seperti itu, untuk menghilangkan rasa kantuk. Dengan ini sebelum kita menuju ke tempat tidur. Dan ingat, jangan lupa, begitu kita sudah bangun beranjak seperti itu, maka hendaklah segera kita berdoa. Di poin yang ketiga, tidak lupa kita segera berdoa setelah bangun. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami, dan kepada Allah kami semua akan dikumpulkan. Di sini menarik saudaraku sekalian. Ternyata ketika kita bangun tidur, doa kita adalah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana, setelah kematian kami, setelah kami mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan kembali, kita akan berkumpul. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inilah dia doanya. Ada pula lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam di dalam kitab sahihnya, dikatakan bahwasanya Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang afani fi jasadi, yang telah memberikan kesehatan pada tubuhku, wa radda alayya ruhi, dan yang telah mengembalikan kepadaku ruhku.
Artinya saat kita tidur, ruh kita sedang tidak ada di badan kita. Kemudian wa'adzinali bizikri, dan yang telah mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Bukankah setelah kita bangun kemudian baca doa berarti kita ingat Allah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa di sini kita mengatakan bahwasanya kita saat itu mengatakan yang telah menghidupkan kembali kita setelah kematian. Maka di doa yang kedua ini, afini fi jasadi wa radda alayya ruhi, yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan telah mengembalikan ruhku ke dalam tubuhku, ke dalam jasadku. Saudaraku sekalian, saat kita tidur, ruh kita tidak ada di tubuh kita. Mari kita lihat ayat Al-Quran, surat 39. Surat Az-Zumar, ayatnya ayat 42. Surat Az-Zumar, surat 39, ayat 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa haina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ayat ini jelas sekali. Allah yang memegang nyawa, yang memegang ruh, jiwa seorang hamba. Haina mautiha, di saat hamba itu mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan orang-orang yang belum mati itu juga digenggam oleh Allah nyawanya, diambil oleh Allah nyawanya. Kapan? Di dalam tidurnya. Wa yumsikul lati qada 'alaihal maut, dan orang-orang yang telah ditetapkan kematian itu pada tidurnya, maka nyawanya ditahan, tidak dikembalikan, maka nggak akan bangun dia, mati dalam tidurnya. Karena Allah telah tetapkan ajalnya, ruhnya ditahan. Tapi bagi orang-orang yang belum ditetapkan ajal pada tidurnya, maka dikatakan di sini wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Orang-orang yang belum ditetapkan kematian pada tidurnya, nyawanya setelah diambil di saat tidur, saat bangun dikembalikan lagi oleh Allah dan diberi waktu sampai waktu yang telah ditetapkan. Ujung ayatnya Allah katakan, Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah bagi kaum yang berpikir. Wahai umat, ketahuilah, saat kita tidur, ruh kita tidak berada di dalam tubuh kita. Saat kita tidur, ruh kita tidak berada di dalam tubuh kita. Ketahuilah, saat itu kita sedang dicabut ruhnya oleh Allah. Sepanjang kita tidur. Maka jangan lupa ketika kita memulai tidur, kita juga baca basmalah. Bagaimana bacaannya? Singkat, ada beberapa doa. Cukup yang paling pendek. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atau Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allah, dengan menyebut namamu ya Allah. Ahya, aku hidup. Wa amut, dan aku mati. Artinya apa? Saat mau tidur, kita mau mati. Karena ruh kita nggak ada di dalam tubuh kita. Hanya belum dimatikan. Tapi baru diwafatkan. Dicabut nyawanya. Allah kehendaki, dikembalikan lagi. Jadi saat kita tidur, sesungguhnya maaf saudara sekalian, kita sedang diwafatkan. Belum dimatikan, diwafatkan. Apa namanya diwafatkan? Diwafatkan, dicabut nyawanya. Dimatikan, mati, tidak akan bangun lagi. Nyawa nggak akan dikembalikan. Tapi kalau diwafatkan, proses dicabut nyawa. Setiap orang tidur, sesungguhnya kita sedang diwafatkan. Apakah nanti mati atau tidak, tergantung. Sudah sampai belum ajal kita. Coba kita buka surat 6. Surat Al-An'am ayat yang ke-60. Surat Al-An'am, surat 6 ayat ke-60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwallazi yatawaffakum bilail. Coba Bapak Ibu cermati ayat ini. Kalau dibaca terjemahannya, dan dialah yang menidurkan kamu. Pasti terjemahannya begitu. Dialah yang menidurkan kamu. Padahal dalam bahasa Arabnya tidak demikian. Tidur bahasa Arabnya adalah naum. Menidurkan berarti yatanaumakum. Menidurkan kamu. Yatanaumakum. Apakah Allah menidurkan kita? Tidak. Coba lihat Al-Quran. Wa huwallazi, dan dialah Allah yang
yatawafakum, mewafatkan kamu, mencabut nyawamu. Kapan? Bilail, di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat di waktu siang. Summa yab'atsukum fi, ketika kamu bangun dan nyawamu belum ditentukan kematiannya, maka Allah kembalikan lagi. Dibangunkan kamu dengan ruh dikembalikan ke tubuhnya, dibangunkan liyuqta ajalum musamma, agar Allah memberikan kesempatan kepada kamu sampai batas waktu yang ditetapkan. Summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada Allah kamu semua akan dikembalikan, dikumpulkan nanti di padang mahsyar, dan Allah akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan, dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi saudaraku sekalian, jelas sekali di sini bahwa saat kita tidur itu kita sedang mati. Jangan lupa sebelum mau tidur kita doa. Sekurang-kurangnya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Silakan doa-doa yang Anda bisa hafal. Sekurang-kurangnya itu. Begitu kita bangun, kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Atau kita membaca alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepadaku dan telah menyehatkan jasadku dan telah mengembalikan ruh ke dalam jasadku. Dan wa'adina li bidzikri, yang telah memberikan kepadaku izin agar aku bisa terus berzikir kepada Allah. Inilah doa-doa, silakan kita bisa salah satunya. Yang mana silakan Anda baca. Yang penting jangan lupa menyebut nama Allah, berdoa sebelum tidur, menyebut nama Allah, berdoa setelah bangun dari tidur. Tidur kita bernilai ibadah. Kemudian, apa yang dilakukan Rasul setelah beliau membangun tidur, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah membaca doa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering setelah bangun tidur beliau membaca surat, yakni surat Ali Imran di 10 ayat terakhir. Terkadang beliau membaca ayat 190 sampai 194. Kadang-kadang beliau membaca 11 ayat terakhir, 190 sampai ayat 200. Kita membaca yang mana? Sampai 194 pun cukup. Bagaimana kalau kita tidak membaca? Minimal kita membaca doa. Kemudian setelah itu, poin keempat, bersiwak dan mencuci tangan 3 kali setelah beranjak dari tempat tidur. Setelah kita berdoa, beranjak dari tempat tidur, kemudian menuju ke kamar mandi, maka jangan lupa, di sana kita gosok gigi, bersiwak, dan kita berkumur-kumur serta menaikkan air ke hidung. Di dalam proses wudhu kita agar sempurna. Siwak berfungsi menyegarkan mulut dan menghilangkan bau yang tidak sedap disebabkan setelah kita tidur. Tentu di zaman modern sini bisa dengan sikat gigi, bahkan ada pasta gigi. Bagaimana ya? Silakan, ini urusan dunia. Apakah harus pakai siwak? Tidak. Tapi siapa yang mengikuti siwak, mengikuti contoh Rasul, kita mendapatkan pahala dengan bersiwak seperti Rasul. Tapi saya kurang nyaman kalau pakai siwak, lebih pakai sikat gigi. Silakan, asal jangan mengingkari sunnah Rasul tentang siwak. Urusan itu nanti orang ada yang mengatakan menjijikkan, masa bolak-balik itu dibuka lagi, dicuci lagi, jorok dan seterusnya. Silakan orang berkata itu. Tapi Islam telah mengajarkan sunnah Rasulullah. Adapun yang tidak mau bersiwak, semoga tidak sampai mendapatkan dosa sepanjang tidak mencela perbuatan siwak itu. Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa bersiwak. Kemudian Rasulullah SAW juga di situ senantiasa bersiwak dalam keadaan beliau bangun dari tidur, mau sholat dimanapun, berjumpa dengan seseorang untuk menyegarkan mulut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Jami, kana la yanamu illa wasiwak inda ra'si, bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah beliau tidur kecuali siwak itu berada di dekat kepala beliau. Fa idza stayqadha bada'a bisiwak. Apabila bangun dari tidur, yang pertama beliau lakukan adalah siwak, membersihkan gigi beliau. Demikian pula ketika pula bangun tidur dari tidur, jangan lupa mencuci tangan 3 kali sebelum memasukkan ke dalam sebuah bejana, yakni juga menyentuh benda yang lain. Kenapa? Boleh jadi tangan kita mengandung najis. Nggak tahu waktu tidur kita kemana.
Tapi apakah harus cuci tangan 3 kali? Ingat, di zaman Rasulullah tidak ada mata air sumur seperti kita sekarang. Mau tidur tinggal buka keran, cuci kaki gampang, cuci tangan gampang. Harus masuk tangan itu masuk ke dalam bejana, mengambil tempat untuk mencadok air. Maka sebelum itu terjadi, cuci tangan dulu. Bagaimana dengan negara kita? Buka keran, cuci tangan langsung. Silakan kita bisa cuci tangan. Disunahkan kita mencuci tangan 3 kali. Kemudian setelah itu juga kita disunahkan untuk berkumur-kumur sambil menaikkan air ke hidung. Apakah itu dilakukan lebih dulu? Apakah nanti berkaitan dengan wudhu? Tidak mengapa. Yang penting berkumur-kumur sambil menaikkan air ke hidung. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, kenapa harus mencuci tangan sebelum kita memasukkan tangan kita ke bejana? Jika tangan kita masuk bejana, gimana jika tidak? Terkadang kita tidak cuci tangan, tetapi saat itu kita kadang-kadang buang air kecil dulu. Setelah buang air kecil baru kita cuci tangan. Tidak masalah. Yang penting tetap cuci tangan. Adapun Rasulullah selalu cuci tangan lebih dulu sebab beliau setelah itu memasukkan tangannya ke dalam bejana. Dikhawatirkan dari tangan ini baik kanan atau kiri, yang mana yang terkena najis boleh jadi. Dari selama kita tidur, mungkin maaf kita garuk-garuk di tempat-tempat yang di sana ada najis dan seterusnya, kita tidak tahu. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim diceritakan, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi", Rasul bersabda, apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina. Jangan langsung kamu masukkan tanganmu ke dalam bejana. Bejana yang berisi air. Hatta yaghsilaha thalathan. Sampai dicuci dulu kedua tanganmu 3 kali. Sampai betul-betul bersih. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Rasul mengatakan, sesungguhnya di saat tidur kamu tidak tahu di mana tangannya berada tadi malam. Mungkin ke tempat-tempat yang di sana ada najis. Maka di situ disunahkan untuk mencuci tangan 3 kali. Setelah itu berwudu disertai istinsyak dan istinthar juga sebanyak 3 kali. Tadi istinsyak, istinthar itu berkaitan dengan berwudu. Artinya kalau mau istinsyak, istinthar lebih dulu setelah cuci tangan, monggo. Tapi nanti ketika telah dalam keadaan berwudu juga silahkan. Karena kadang-kadang kita tidak seperti Rasul. Begitu bangun ke kamar mandi, beliau cuci tangan, beliau 3 kali cuci tangan, langsung beliau berwudu dengan sempurna. Kalau kita kadang-kadang, maaf, buang air kecil dulu, buang air besar dulu, sikat gigi dulu, bahkan ada yang mandi, harus pakai sabun, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka yang seperti itu, nanti pada saat mau berwudu, istinsyak, istinthar, baru silakan. Di sini disunahkan, setiap kita berwudu, istinsyak, lalu istinthar. Apa itu istinsyak? Istinsyak itu memasukkan air ke lubang hidung. Kemudian apa? Istinthar. Betul-betul menghembuskannya, menghembuskan dengan sempurna. Rasulullah SAW perintahkan seperti itu. Idza astayqadha urahu ahadukum min manamihi, jika salah seorang di antara kalian telah bangun dari tidurnya, maka fatawaddo, hendaklah berwudu, falyastanthir salatan, maka hendaklah ketika itu istinthar sebanyak 3 kali. Yakni istinthar itu adalah menghembuskan air dari hidung. Kalau istinsyak itu menaikkan air. Ambil air, disedot oleh hidung. Sampai masuk kira-kira pertengahan hidung, sampai pangkal hidung. Lalu dihembuskan dengan kuat. Karena setan bersemayam di dalam hidung. Maka Rasulullah perintahkan, maka hendaklah beristinsyak, istinthar 3 kali. Fa inna syaitan yabitu ala khayshumihi. Karena sesungguhnya setan itu bermalam di dalam lubang hidungnya. Afan, kita nggak perlu mencari-cari yang gaib. Masa sih Ustaz, saya bangun tidur lihat lubang hidung nggak kelihatan tuh setan? Hal ini jangan kita cari-cari. Yakini hadis ini sahih. Adapun cara setan bersemayam seperti apa, jangankan cuma di lubang hidung. Allah katakan yuwaswisu fi sudurina, bisa masuk ke dalam dada manusia, masuk ke dalam aliran tubuh darah manusia. Intinya, hilangkan semua gangguan setan dari tubuh kita. Di antaranya, jangan lupa, di saat berwudu dengan sempurna, istinsyak, menaikkan air ke hidung, istinthar, menyemburkannya air dari hidung, sebanyak 3 kali. Tentu disertai dengan mabok, berkumur-kumur. Wallahu a'lam.
Setelah itu merapikan tempat tidur. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah itu menyukai yang indah. Tapi kadang-kadang, maaf, yang seperti ini tidak dilakukan para laki-laki. Ya sudah, ada wanita yang membereskan, tidak mengapa. Tapi apakah kita berdosa meninggal sunnah Rasul? Tidak. Selama kita tidak menganggap enteng sunnah Rasul. Karena apa? Boleh jadi setelah itu kita melakukan yang lain. Bersih-bersih tempat tidur adalah tugasnya seorang istri. Atau mungkin nanti akan dilakukan oleh orang-orang yang membantu di rumah. Intinya, tidak menolak sunnah Rasul. Tetapi kita tidak mengerjakan karena memang ada yang lain yang telah diberi tugas. Yang seperti ini insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Dan inilah uraian singkat tentang sunnah ketika kita bangun dari tidur. Jangan lupa, mau tidur, baca doa. Bangun tidur, baca doa. Sebab apa? Kita tidur, ruh kita tidak ada di tubuh kita. Ruh sedang dicabut oleh Allah. Maka siapa yang berdoa sebelum tidur, ketika bangun tidur, semoga tidurnya bernilai ibadah. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Poin kelima. Tuntunan sunnah ketika masuk dan keluar WC atau kamar mandi. Baik itu kamar mandi di situ untuk berwudu, baik itu untuk mandi, baik itu yang di situ hanyalah ada toilet saja, hanya ada kloset saja. Atau kadang-kadang sekarang kloset dengan itu sudah menyatu. Silakan, yang penting saat kita mau masuk ke kamar kecil, baik itu mau buang air kecil, mau berwudu, mau mandi, mau buang air besar, apapun yang akan kita lakukan di kamar mandi, maka ada tuntunan sunnahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu tidak mungkin lepas dari kamar mandi. Baik itu tujuannya bersuci, membersihkan diri, buang hajat, dan yang lain. Maka selayaknya kita memperhatikan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita laksanakan, perlu kita amalkan setiap kita masuk kamar mandi. Agar apa? Bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Mari kita lihat. Pertama, membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Ini sering sekali umat Islam meremehkan. Masuk kamar mandi, begitu saja masuk. Kadang-kadang langkah kaki nggak diperdulikan. Mau kanan, mau kiri, nggak pakai doa. Anda nggak punya nilai ibadah sama sekali. Sia-sia jadinya. Apa artinya? Dosa tidak sampai dosa. Sepanjang tidak mengingkari bahwa ini adalah sunnah Rasul. Tapi Anda perbuatannya jadi sia-sia, tidak bernilai ibadah. Kenapa? Karena tidak diawali dengan doa. Ingat, doa itu ibadah. Maka segala sesuatu awali dengan ibadah. An-Nu'man bin Bashir dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Bahkan Anas bin Malik dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu sesungguhnya intisari dari ibadah. Maka segala sesuatu kita awali dengan doa. Apapun kita mau lakukan, doa, jangan lupa. Kita sedang mengawali tadi, mau tidur, doa. Bangun tidur, doa. Masuk ke kamar mandi, doa. Nanti keluar kamar mandi, doa. Selalu dengan doa. Sebab doa itu ibadah. Dan Allah perintahkan kita untuk doa. Untuk beribadah. Di surat 40, surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Allah Rabbmu berfirman, "Berdoalah kepadaku. Niscaya aku akan ijabah. Niscaya akan aku penuhi." Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau ibadah kepadaku, yakni tidak mau menyembah Allah, maksudnya adalah tidak mau berdoa kepada Allah. Karena menyembah Allah itu dalam rangka berdoa. Berdoa itu juga bagian dari kita ibadah kepada Allah. Siapa yang sombong, tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kelak Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi awali segala sesuatu dengan doa. Bagaimana caranya? Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memulai masuk kamar mandi, beliau mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kejahatan setan laki-laki, khubus, wal khaba'is, setan yang jenis kelaminnya perempuan. Maksudnya apa? Kita berlindung, sebab di kamar mandi boleh jadi nanti ada gangguan-gangguan setan, perbuatan-perbuatan maksiat di sana. Maka di saat itu bentengi kita dari setan, dari pandangan setan, dari gangguan setan dengan membaca ini. Dan jangan lupa, awali dengan bismillah. Awali dengan bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'ith. Disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak masuk kamar mandi, masuk mau apapun yang mau dilakukan, membaca bismillah. Inilah doa yang kita awali untuk segala sesuatu, minimal dengan sebut nama Allah. Bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Selalu awali segala sesuatu dengan bismillah. Rasul perintahkan kita, apapun perbuatan kita, mau makan, bismillah, pakai sepatu, bismillah, pakai baju, bismillah, naik kendaraan, bismillah. Itu adalah niat kita akan beramal baik. Lalu gandeng dengan doa-doa yang muqayyad yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa bangun tidur, doa mau tidur, bismillah, doa. Bangun tidur, kemudian alhamdulillah, kemudian langsung dengan doa ditambah lagi. Ghufranaka alhamdulillah rabbana anal adza wa afini, dan seterusnya. Ikuti contoh Rasul supaya apa? Bisa bernilai ibadah. Di sini Rasulullah SAW kemudian mengatakan bahwasanya ketika seseorang membaca bismillah, berarti melindungkan dirinya kepada Allah, diiringi pula dengan doa, maka Rasul mengatakan, satruma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam, penghalang antara auratnya anak Adam dengan pandangan jin, yakni agar jin tidak bisa memandang. Maka apabila seorang anak Adam hendak masuk ke dalam kamar mandi, idza dakhala kanifa an yaqul bismillah. Awali sebelum doa dengan bismillah. Niat karena Allah, bismillah. Itu bacaan niat. Bismillah. Lalu membaca doa tadi. Bismillah. Setelah kita membaca bismillah, baru kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Insya Allah aurat anak Adam terdinding, terjaga dari pandangan setan. Dan insya Allah terjauh daripada perbuatan-perbuatan maksiat, dosa-dosa yang ada di dalam kamar mandi. Kemudian sunnahnya, ini yang sering diremehkan. Masuk kamar mandi, langkahkan yang pertama kaki kiri. Kemudian keluar kamar mandi, dahulukan kaki kanan. Dan ini jangan dianggap remeh, saudaraku sekalian. Kenapa? Sesuatu yang buruk, Rasul selalu mencontohkan awali dengan kiri. Sesuatu yang baik, Rasul selalu mencontohkan awali dengan kanan. Bisa dilihat nanti dalam hadis-hadis berikutnya. Di dalam bab-bab berikutnya. Mau masuk kamar mandi, pasti Rasul kaki kiri dulu. Keluar kamar mandi, kaki kanan. Mau masuk rumah, kaki kanan dulu. Keluar rumah, kaki kiri. Mau masuk masjid, kaki kanan dulu. Keluarnya, kaki kiri. Seperti itu yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Mau sampai Rasul menyisir, diawali dengan yang kanan. Rasul memakai pakaian, pakai cincin dan seterusnya. Rasul selalu pakai sebelah kanan. Rasulullah pakai baju, diawali yang kanan dulu. Rasul melepas baju, yang kiri baru yang kanan belakangan. Seperti itulah contoh Rasul. Singkat, pendek, tapi jika kita amalkan, bernilai ibadah. Jika kita abaikan, nggak bernilai apa-apa, mubah begitu saja. Kalau menyepelekan, menganggap remeh, menganggap itu bukan sunnah, Anda malah berdosa. Karena telah menyepelekan sunnah Rasul. Jadi di sini, langkahkan kaki kiri. Kadang-kadang, saudaraku sekalian, kita lupa. Buru-buru masuk kamar mandi, kaki kanan. Sudah sampai dalam, dikunci, lupa. Jangan tambah khawatir. Keluar lagi. Tentu ketika sedang tetap masih pakai berpakaian. Keluar lagi. Begitu keluar, baca bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Kemudian buka pintu kamar mandi, lalu masuk, langkahkan kaki kiri. Dan maaf, jangan lupa, ibu-ibu maaf. Terutama ibu-ibu yang suka nempel, atau mungkin bapak-bapak. Ketika kamar mandi kita itu dibuka menuju ke dalam, jangan tempel doa masuk keluar kamar mandi di pintu. Karena begitu ke dalam, dia akan
akan masuk berada di dalam areal kamar mandi. Bagaimana Anda bisa tempel di dinding sehingga tetap ada di luar? Kecuali kalau pintu kamar mandi dibukanya ke dalam kamar, bukan masuk ke dalam kamar mandi, dibuka ke dalam, maka boleh ditempel sepanjang kalimat-kalimat Allah tidak sampai berada di dalam kamar mandi. Apabila kita lupa, mundur kembali keluar. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Langkahkan kaki kiri, masuk. Kemudian silakan Anda melakukan apapun. Mau hanya sekedar berwudu, mau buang air kecil, buang air besar, Anda mandi keramas, Anda sikat gigi, Anda mau mandi, silahkan. Kalau Anda lakukan dengan tertib, setelah selesai, langkahkan kaki kanan, kemudian apa? Tutup pintu, baca setelah di luar, ghufranaka. Boleh ditambahkan yang agak sedikit tambahan, ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba anil adza wa afani. Kita baca doa, alhamdulillah, ada kata-kata alhamdulillah tadi. Artinya apa di sini? Awali baca bismillah, akhiri dengan alhamdulillah, digandeng dengan doa yang telah dicontohkan Rasul, bismillah. Maka semua kegiatan kita di dalam kamar mandi bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Dan selama di kamar mandi tidak berbuat sia-sia yang diharamkan. Tidak berlama-lama. Kemudian apa? Keluar kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan. Setelah di luar baru baca doa. Jangan baca doa di dalam kamar mandi. Selesai mandi, sudah pakai anduk, pakai pakaian, kemudian ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anal adza wa afani. Lalu baru keluar. Enggak boleh. Keluar dulu langkah kaki kanan, tutup pintu kamar mandi, setelah berada di luar baru membaca ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Lalu, kalau kita telah selesai wudhu, bacalah doa setelah wudhu. Bacalah doa setelah wudhu. Kapan? Di luar. Jangan di dalam kamar mandi. Kapan? Setelah melangkah kaki kanan, tadi tutup kamar mandi, kemudian baca doa keluar kamar mandi. Setelah itu, hadapkan kepada kiblat, lalu kita boleh mengangkat tangan, berdoa setelah wudhu. Sebab orang yang sempurna wudhunya lalu berdoa setelah wudhu mendapatkan jaminan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab. Man yatawadda min ahadikum summa asbighil wudhu. Barang siapa yang di antara mereka kalian semuanya berwudhu dan berwudhunya dengan sempurna. Summa yaqul, setelah itu dia berdoa, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau itu dibaca dengan tartil, Allah katakan, Futihat abwabul jannata samaniyah yadkhuluha min ayyi syaa. Maka dibuka pintu-pintu surga yang 8 yang mereka boleh memasukinya dari arah mana dia inginkan. Subhanallah. Jangan anggap remeh. Meskipun hanya masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa setelah wudhu. Ingat langkah-langkah. Untuk kebaikan, selalu awali dengan kaki kanan. Untuk sesuatu yang buruk, awali dengan kiri. Makan, tangan kanan. Maaf, istinja, bersihkan sesuatu, cebok dan seterusnya, kaki kiri. Awali kebaikan dengan kaki kanan, dan untuk keburukan dengan kiri. Anggota bagian kiri. Wallahu a'lam. Itulah secara ringkas tuntunan ketika masuk dan keluar kamar mandi. Kita masuk sekarang poin ke-6. Salat sunnah fajar. 2 rakaat salat sunnah fajar merupakan amalan yang selayaknya kita jaga. Jangan pernah tinggalkan. 2 rakaat salat sunnah fajar jangan pernah kita tinggalkan. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih dari Ummul Mukminin Aisyah. Rasulullah SAW, Aisyah mengatakan begini, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudam minhu. Tidaklah pernah Rasulullah SAW begitu menjaga dan memperhatikan
memperhatikan sholat sunnah dibandingkan memperhatikan sholat sunnah itu, yakni rakaatail fajri, 2 rakaat sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Di dalam riwayat Imam Muslim juga dari Ummul Mukminin Aisyah disebutkan di sini, yakni di dalam hadis di sini disebutkan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar atau qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Adapun lafaz dalam riwayat lain dengan kata-kata rakaatul fajri ahabu ilayya minad dunya jami'a. 2 rakaat sholat fajar itu lebih aku sukai daripada kekayaan dunia dan seisinya. Mungkin berpikir kita, masa sih cuma 2 rakaat sholat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya? Baik, saya akan buatkan sebuah ilustrasi dari hadis ini. Saudaraku sekalian, orang yang biasa mengabaikan sholat, berarti meninggalkan panggilan Allah. Maka dia memiliki dunia dan seisinya sekalipun. Jangankan hanya 1 dunia dan seisinya. Allah tambahkan lagi, ada lagi dunia dan seisinya. Tapi mereka biasa mengabaikan sholat, maka dosa-dosa akibat meninggalkan sholat itu tidak bisa ditebus meskipun dengan dunia dan seisinya, ditambah dengan dunia dan seisinya lagi. Berarti sholat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wabil khusus sholat qobliyah subuh. Sebab betapa banyak umat Islam bangun terlambat dari sholat subuh. Tapi Rasul mengatakan, seorang laki-laki yang bangun tetapi bangunnya hanya di waktu subuh, dia tidak menjalankan sholatnya, sholat qobliyah subuhnya, bahkan tidak menjalankan sholat sunnah malamnya, sholat witir minimal, telinganya kedua-duanya telah dikencingi setan, kata Rasulullah. Betapa terhina orang-orang yang tidak menegakkan sholat. Kenapa? Sholat itu panggilan Allah. Maka orang yang tidak memenuhi panggilan Allah, rugi. Silakan Bapak Ibu buka surat 8 ayat 24. Surat Al-Anfal, surat 8 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru oleh Allah dan Rasulnya, segera penuhi seruan Allah dan Rasulnya. Jika Allah dan Rasul menyeru kamu, memanggil kamu, bukankah suara yang selalu kita dengar adalah suara adzan? Seruan Allah yang selalu kita dengar setiap hari 5 waktu adalah adzan? Untuk apa sih sholat kita memenuhi seruan Allah itu? Untuk memberi kehidupan. Kehidupan dunia akhiratmu ingin nikmat, sholat. Jangan ditinggalkan. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah, Allah membatasi seorang hamba dengan hatinya. Wa'annahu ilaihi tuhsyarun. Dan ingat, kepada Allah kita semua akan dikumpulkan. Lalu bagaimana ada orang dipanggil Allah, tidak menjalankan perintah Allah. Dipanggil sholat, malah mengabaikan sholat. Dosanya tidak bisa ditebus dengan dunia dan seisinya, ditambah lagi dengan dunia dan seisinya. Kita buka surat 13, surat Ar-Ra'd, ayat 18. Di sini ada penyebutan tasbih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Ar-Ra'd ayat 18. Lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Bagi orang-orang yang di dunia, jika dipanggil Allah, diseru Allah, senantiasa memenuhi seruan Tuhannya, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Walladzina lam yastajibu lahu. Adapun orang-orang yang ketika di dunia diperintah Allah, dipanggil Allah, supaya memenuhi panggilan Allah, memenuhi seruannya, tapi dia tidak memenuhi seruan Allah baginya, Allah katakan di situ, lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Sekiranya bagi mereka Allah berikan dunia dan seisinya semuanya.
wa mithlahu ma'ahu, ditambahkan lagi dengan satu dunia yang seisinya untuknya. 2 dunia dan seisinya Allah berikan kepadanya. Lalu apa? Digunakan untuk menebus dosa-dosanya agar tidak diazab di neraka karena meninggalkan sholat tadi. Apa kata Allah? Laftadau bih, niscaya 2 dunia itu digunakan untuk menebus dosa-dosanya, tapi tidak diterima oleh Allah. Ulaika lahum su'ul hisab. Mereka itu orang-orang yang akan dihisab dengan sangat berat dan buruk sekali hisabnya. Wa ma'wahum jahannam. Tempatnya pasti harus ke neraka jahanam lebih dulu. Wa bi'sal mihad. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Itulah kenapa Rasul mengatakan, salat qobliyah subuh lebih aku sukai lebih dari dunia dan seisinya. 2 rakaat salat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Maknanya orang yang saking sibuknya dengan dunia, saking cintanya dunia, buru-buru nyari dunia sampai qobliyah subuh dilewatkan. Atau orang-orang yang saking cintanya dengan dunia, dia telah bekerja sampai larut malam, tidurnya larut malam, sehingga subuhnya pun dilewatkan. Kalau toh subuh, qobliyahnya pun ditinggalkan, maka sesungguhnya dia meraih dunia dan seisinya, nggak ada nilainya di sisi Allah. Dibandingkan 2 rakaat salat qobliyah subuh. Maka saudaraku sekalian, Rasul tidak pernah meninggalkan sedikit pun. Tadi kata Aisyah, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudan minhu. Tidaklah Rasulullah memperhatikan suatu amalan dari salat sunnah, dari salat-salat sunnah, melainkan ini yang tidak pernah ditinggalkan. Dijaga kapanpun. Sampai Rasul pernah kesiangan. Rasul sholat di waktu duha. Sholat subuh. Tetap qobliyah subuh dulu. Rasul bahkan ketika itu telah dalam perjalanan. Dia bangun dan ternyata matahari sudah mulai terbit. Habis waktu subuh. Maka Rasulullah menunda sampai waktu terbit sempurna. Awal duha. Baru Rasulullah perintahkan adzan. Yakni Bilal untuk adzan. Setelah itu qobliyah subuh gak Rasul tinggalkan. Lalu iqamah. Lalu sholat subuh. Menandakan betapa besarnya pahala qobliyah subuh. Sampai dikatakan lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka jangan pernah kita meninggalkan qobliyah subuh 2 rakaat. Dalil di atas menunjukkan bahwa apabila keutamaan 2 rakaat salat fajar atau sunnah fajar dibandingkan dengan 2 seisinya, dunia dan seisinya, bahkan dengan dunia dan seluruhnya, maka niscaya keutamaan sholat sunnah fajar tetap lebih baik, lebih besar, serta lebih banyak pahalanya dibandingkan yang lain. Awali pagi kita, setelah kita sholat malam, jangan tinggalkan qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar 2 rakaat. Kadang-kadang beliau melaksanakan itu di rumahnya. Apa yang terjadi setelah beliau sholat sunnah fajar? Beliau menunggu Bilal untuk iqamah, beliau berbaring dulu di rusuk kanannya. Disebutkan di sini, Nabi biasa mengerjakan sholat 2 rakaat secara ringkas di antara azan dan iqamah sholat subuh. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli rakaataini khafifatain bainan nida wal iqamah min salati subhi. Rasul biasa sholat, yakni sholat yang singkat, yang ringkas 2 rakaat antara selesainya adzan subuh sebelum iqamat subuh. Inilah dia yang dimaksud qobliyah fajar. Sama saja qobliyah subuh, sama saja sunnah fajar, sama saja sunnah subuh. Sama saja. Namanya berbeda-beda, perbuatannya sama. Kapan dilakukan? Setelah adzan subuh, sebelum iqamah. Dan Rasulullah karena sholatnya di rumah, terkadang Rasulullah SAW bisa itu melakukan ithija, yakni apa? Beliau berbaring menghadap kiblat di rusuk kanannya setelah sholat sunnah fajar. Kemudian setelah itu beliau SAW mendengar iqamah. Begitu mendengar iqamah, beliau langsung menuju ke dalam masjid. Wong masjidnya Rasul di mihrabnya dengan rumah Rasul berdampingan, tinggal buka kordennya, Rasul langsung masuk ke masjidnya. Maka dikatakan antara rumahku dengan antara mimbarku itu adalah Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Disitulah Rasul biasa sholat malam. Disitulah Rasul berbaring menghadap ke kiblat. Kemudian begitu iqamah, Rasul kemudian keluar dari sana, atau kadang-kadang Rasul keluar baru Bilal iqamah, lalu mengimami orang sholat subuh. Inilah bagi orang yang mampu sholatnya qobliyahnya di rumah. Tapi maaf, sekarang jedanya begitu cepat.
Nggak mungkin kita bisa sholat di rumah. Lalu bagaimana Anda bisa datang segera ke masjid, bahkan bisa melaksanakan tahiyatul masjid, setelah itu mendengar adzan, sambil kita kemudian menjawabnya, lalu mendoanya setelah adzan dan seterusnya. Setelah itu, ba'diyah, qobliyah subuh. Setelah itu, kita bisa berdoa. Bukankah doa antara adzan dengan iqamat la yurad, tidak akan tertolak, begitu utama? Maka di sela-sela itu kita bisa berdoa. Mengangkat tangan silakan, angkat tangan dengan seperti ini silakan, angkat tangan dengan seperti ini silakan, menghadap kiblat silakan. Yang penting pandangan mata tidak ke atas. Arahkan ke tangan kita boleh, arahkan ke tempat sujud kita boleh, lalu mintalah sama Allah apa yang kita minta. Minta keselamatan, minta kebahagiaan dunia akhirat, minta untuk kedua orang tua kita kebaikan, minta untuk anak-anak kita, minta ampunan. Silahkan kita bisa minta. Bebas, tidak ditentukan doa tertentu. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan poin ke-7, keutamaan sholat subuh berjamaah. Keutamaan sholat subuh berjamaah. Saudaraku sekalian, berjamaah khususnya bagi laki-laki. Di sini memang karena bangun tidur, berarti sholatnya subuh. Bukan berarti jamaah hanya subuh saja. Ya duhurnya, ya asarnya, ya maghribnya, ya isyanya. Maka seorang laki-laki diwajibkan sholat berjamaah ke masjid. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah mu'akkad. Dua, ada yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah mu'akkad. Kedua-duanya tentu berdasarkan dalil. Yang mengatakan wajib, karena di dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Surat Al-Hajj, surat 22 ayat ke-77. Ada perintah di sana. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Allah. Ada perintah rukuk dan sujud bersama-sama. Hai orang beriman, berarti apa maksudnya? Rukuknya dan sujudnya dilakukan berjamaah, bersama-sama. Artinya, kalau Allah perintahkan di situ ruku dan sujud bersama-sama, apa artinya bersama-sama? Tentu saja berjamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun perintahkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Yakni apa? Di ayat yang ke-40 43, coba lihat. Wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Cuma satu kan Pak Landi, yuk cuma satu yuk. Tunaikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang ruku. Coba tanya, ruku bersama orang ruku itu sendiri atau bareng-bareng? Ada perintah di sana kan, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Berarti apa? Bersama-sama. Tadi di surat 22, surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Maka sebagian ulama dengan dalil ini mengatakan, apa hukumnya sholat berjamaah? Wajib. Diperkuat dengan dalil-dalil di dalam Al-Hadis. Di mana disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, ketika ada seorang buta minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya seorang laki-laki yang buta. Saya tidak punya orang yang bisa menuntun ke masjid. Bagaimana ini ya Rasulullah? Bolehkah saya sholat di rumah? Maka Rasul mengatakan, boleh. Kemudian setelah berpaling ditanya, hal sami'un nida, apakah kamu mendengar azan? Di saat itu dia mengatakan, saya mendengar azan. Apakah kamu mendengar azan? Iya. Maka Rasul mengatakan, ketika laki-laki itu mengenal na'am, fa'ajibu, penuhi panggilan Allah kepadamu. Orang buta saja diperintahkan. Orang buta diperintahkan. Bahkan ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Daruqutni, dan para syarat-syarat rawinya sesuai dengan syarat Muslim dari Abdullah bin Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sami'an nida falam ya'ti
Barang siapa yang mendengar adzan, jelas-jelas mendengar adzan, lalu tidak memenuhi panggilan. Adzan itu kan panggilan Allah. Tadi di surat 8 ayat 24, panggilan Allah kedengaran, penuhi. Ternyata tidak memenuhi panggilan adzan itu. Lalu kena katakan, illa min hudri. Kecuali ketika dia itu ada uzur. Jadi apabila ada orang dengar adzan, tidak mendatangi adzan, fala sholata lahu illa min udhri. Maka dianggap nggak sholat kecuali lantaran uzur. Maksudnya dia tidak mendapatkan pahala sholat kecuali lantaran uzur. Maka hadis ini yang dipakai pedoman oleh para ulama, wajib hukumnya ke masjid. Apalagi hadis yang berikutnya yang dikatakan oleh Imam Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Mas'ud. Ketika apa? Ketika Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ingin rasanya, aku perintahkan sahabatku apabila masuk waktu sholat untuk adzan. Lalu seorang di antara mereka mengimami orang banyak. Kemudian aku akan pergi ke hutan, mengumpulkan kayu bakar. Lalu aku kumpulkan dengan orang-orang yang lain. Aku akan datangi rumah-rumah. Laki-laki yang tidak mau datang ke masjid, rumahnya akan aku bakar sebagai kerugian. Inilah yang dipakai dalil para ulama. Wajib hukumnya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak sampai kepada wajib, tetapi sunnah muakkad. Apapun yang mengatakan ini wajib, yang ini mengatakan sunnah muakkad. Silahkan kalau toh sunnah muakkad. Bukankah itu contoh Rasulullah? Bukankah perintah Rasulullah? Bukankah sebaiknya kita lakukan? Sebab tanpa uzur tidak ada alasan. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As, juga Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis shalah illa munafiqun qad ulima nifaquhu aw maridun." Sungguh, menurut pengamatanku, tidak akan ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah ke masjid kecuali dua. Orang munafik yang jelas-jelas munafiknya atau orang yang sakit. Itu kata Rasulullah. Orang yang nggak sholat berjamaah itu ada dua. Yakni orang munafik yang jelas munafiknya atau orang yang sakit. Orang yang sakit yang tidak mampu untuk berjalan sendiri. Kenapa? Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alamana sunanal huda, telah mengajarkan kepada para sahabat sunnah-sunnah atas petunjuk Allah. Wa inna min sunanal huda, dan adapun sebagian daripada sunnah-sunnah yang Allah berikan petunjuk melalui Rasulnya, as-salata fil masjid alladhi yuwazzanu fi, salat berjamaah ke masjid jika kamu mendengar azan. Kalau kita mendengar azan, ke masjid. Nggak ke masjid, boleh. Cuma dua. Sakit nyata sakitnya, atau orang munafik. Nah, silakan. Kita masuk kategori yang mana? Bahkan ada hadis yang lebih keras lagi. Riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW telah bersabda, ayyalqallah ghadan musliman falyuhafid ala haula'is salat haitsu yunada. Barang siapa yang kelak ingin berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, dinilai sebagai seorang mukmin sejati, maka hendaklah setiap mendengar azan untuk sholat berjamaah, segera penuhi azan itu. Fa innallaha syara'a linubayyikum sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah menetapkan sunnah itu melalui nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunanal huda, sunnah-sunnah yang diberikan oleh Allah sebagai petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya salat berjamaah itu salah satu sunanal huda. Salah satu sunnah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, seandainya kamu setelah dengar adzan, kamu sholat di rumahmu sendiri. Jadi dia sholat, bukan nggak sholat.
sholat tapi di rumahmu sendiri. Kama yusalli hadal mukhallafu, seperti sholatnya mereka ini nih, orang munafik yang nggak mau ke masjid, maka subhanallah, la taraktum sunan nabiyikum. Kalau kamu tidak sholat berjamaah ke masjid, meninggalkan jamaah ke masjid, kayak orang-orang munafik itu, sesungguhnya kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Walau taraktum sunnah nabiyikum, apabila kamu telah meninggalkan sunnah nabi kamu, la dhalaltum, maka sesungguhnya kamu sesat. Demikian Rasul mengatakan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari sinilah para ulama meyakini sekurang-kurangnya sunnah muakkad, laki-laki menuju ke masjid berjamaah. Adapun wanita sama sekali tidak disunahkan. Tapi bolehkah wanita pergi ke masjid? Boleh, dengan syarat-syarat. Tidak berdandan, tidak tabarruj, tidak mempertontonkan aurat, nggak pakai wangi-wangian, tidak bersolek, dan seterusnya. Maka apabila tidak terpenuhi syarat ini, tidak boleh sama sekali wanita ke masjid. Mau sholat apapun. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib saja nggak diwajibkan. Nggak pernah ada wanita dalilnya suruh ke masjid. Sebaik-baik wanita sholat di rumah masing-masing. Tapi Rasul memberikan rukhsah. Wanita boleh sholat ke masjid dengan syarat-syarat tadi. Wallahu alam, itu secara ringkas tentang perintah untuk kita berjamaah di masjid. Saya akan uraikan di sini. Keutamaan sholat subuh berjamaah. Allah membanggakan di hadapan para malaikat orang yang meninggalkan pembaringan lalu segera sholat. Disebutkan di sini hadis, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan, Ajiba Rabbuna azza wa jal min rajulin thara'an wiqaihi. Allah azza wa jalla sangat takjub, kagum terhadap seorang laki-laki yang bangun dari pembaringan dan bangun dari kasurnya. Kemudian apa? Meninggalkan wiqaihi wa lihafihi min baini ahlihi. Setelah dia bangun, ditinggalkan keluarganya. Untuk apa? Dia bangunkan keluarganya wahibbihi, dan juga yang dicintainya, anak-anaknya, untuk ila salati, untuk menuju ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Fayaqulu Rabbuna, maka Allah Rabb kami kemudian berfirman menyeru kepada para malaikat, ayya malaikati unzuru ila abdi, wahai para malaikat, lihat hamba-hambaku, lihat hamba-hambaku, sara'an firashihi wa witaihi min baini hibbihi wa ahlihi ila salati. Perhatikan baik-baik, wahai para malaikat. Lihat hambaku. Hambaku itu bangun dari pembaringan. Lalu bangun dari tempat tidurnya. Meninggalkan keluarganya. Meninggalkan kekasih yang dicintainya. Ditinggalkan di rumah untuk berjalan menuju ke tempat sholat. Yakni berjamaah. Di sini, rughbatan fima indi. Semata-mata yang diharapkan adalah mengharapkan pahala dari sisiku. Mengharapkan keridhaan Allah, wa syafqatan mimma indi, dan hanya mengharapkan kerinduan untuk bertemu dengan apa yang ada padaku, mendapatkan apa yang padaku, bisa mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, cahaya iman, sehingga dia ingin berjumpa dengan Allah. Jadi orang laki-laki sejati yang imannya sejati adalah dia selalu melaksanakan sholat wajib berjamaah ke masjid jika mendengar adzan. Wallahu alam, karena waktu juga tidak mungkin kita uraikan, cukup panjang nanti dalil-dalilnya. Saya baru menyampaikan dengan hadis secara umum tadi, dan di hadis nomor pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi bab ke-7 ini mulai dari poin kedua, keutamaan sholat berjamaah di masjid. Wallahu alam, karena waktu juga 1 jam uraian kita, saya sisakan setengah jam untuk kita bertanya jawab. Silakan kepada admin, saya kembalikan kepada admin untuk kita mulai tanya jawab. Silakan. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Baik, di kolom chat ada beberapa pertanyaan, mungkin saya rangkum saja. Mengenai tadi di awal kita dari mulai bangun tidur, tapi sebelumnya pada waktu tidur kita membaca doa. Dan juga ada yang bertanya ini Pak Ustadz, apakah sebelum tidur itu kita wajib berwudu? Begini saudaraku sekalian, wudu itu kewajiban untuk sholat. Kewajiban untuk sholat. Dan sebagian ulama mengatakan kewajiban untuk tawaf. Selain itu tidak ada kewajiban wudu.
Hanya para ulama mengeluarkan ada hal-hal yang disunahkan. Seperti Rasul menyunahkan seseorang berwudu apabila telah berhubungan suami istri, ketika mau tidur belum mandi janabah, maka sunahnya wudu. Mandi janabahnya besok pagi, boleh. Kemudian apabila seorang mau mengulangi, hubungan suami istri, maka nggak perlu mandi dulu, cukup berwudu, lalu mengulangi lagi hubungan dengan suami istri. Itu yang disunahkan. Lalu para ulama mengatakan, disunahkan pula di saat mau membaca Al-Quran. Disunahkan pula ketika kita mau tidur. Artinya di sini sunnah yang mustahab, yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Adapun tidak berwudu, tidak masalah. Insya Allah. Karena tidak ada riwayat yang menyatakan Rasul selalu berwudu sebelum tidur. Tapi tadi, apabila telah berhubungan suami istri sebelum tidur, maka apabila tidak langsung mandi janabah, Rasul wudu lebih dulu. Nanti setelah itu mandinya setelah pagi-pagi bangun. Kemudian apabila ingin mengulangi dalam hubungan suami istri, maka disunahkan berwudu lebih dulu, baru mengulangi hubungan suami istrinya. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Pak Ustaz, untuk adab masuk kamar mandi, tadi dikatakan kita membaca doa sebelum kita melangkah masuk ke kamar mandi. Kemudian ini ada pertanyaan, di kamar mandi itu kadang-kadang kita saat ini terutama banyak yang sudah bergabung dengan toilet atau WC. Dan pada saat di kamar mandi itu kita berwudu atau mandi janabah misalnya, itu membaca niat dan seterusnya itu bagaimana Pak Ustadz untuk di dalam kamar mandi? Saat kita sudah membaca basmalah sebelum masuk kamar mandi, setelah itu kita ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Basmalah itu mengawali seluruh niat kita untuk di kamar mandi. Mau mandi, mau berwudu, mandi janabah, sudah cukup semuanya. Nggak perlu baca doa lagi. Cukup ketika belum masuk. Begitu sudah selesai, keluar, tadi langkahkan kaki kanan, saat pertama kaki kiri dulu, maka begitu keluar, doa setelah kamar mandi, masuk ke keluar kamar mandi, ghufranaka, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa'afani. Setelah itu, ketika kita telah wudu, berarti kita doa setelah wudu. Sudah, nggak perlu ada bacaan apa-apa di dalam kamar mandi. Semua niat wudu, niat mandi, itu cukup dengan basmalah. Bismillah itu niat, saudaraku sekalian. Nggak ada niat, nawaitul wudu, cari dalilnya demi Allah, nggak ada hadisnya sama sekali. Cuman memang dibuat-buat oleh orang-orang tertentu, lalu dianggap baik, silahkan. Mau mandi, nawaitul ghusla li robil hadasil akbar. Seperti itu pun tidak pernah terjadi pada Rasulullah. Maka nggak usah bingung-bingung untuk niat mandi, untuk niat wudu di kamar mandi. Cukup sebelum masuk kamar mandi, jangan lupa baca basmalah, lalu doa, masuk dengan kaki kiri, maka sesungguhnya itu adalah bagian daripada doa. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, jazakallah khairan Pak Ustadz. Termasuk di sini ada yang menanyakan bahwa juga berzikir di kamar mandi itu juga tidak tidak boleh. Hal-hal yang dilarang untuk kita berzikir, baca Quran, dan seterusnya, kamar mandi, atau tempat-tempat buang kotoran, tempat-tempat buang sampah, kandang-kandang binatang yang di situ kotor, tempat-tempat penyembahan berhala, di kubur-kubur tertentu, hanya untuk zikir khusus di kubur, nggak boleh, kecuali mendoakan ahli kubur. Jadi tidak boleh kita berzikir di dalam kamar mandi. Wallahu a'lam. Berzikir di dalam hati ya Pak Ustadz ya? Sebaiknya tidak. Kenapa? Zikir itu bukan dalam hati, Bapak Ibu. Zikir itu dengan lisan. Kecuali zikir dalam rangka ingat Allah. Dalam hati kita ingat Allah. Bagaimana cara ingat? Kita nggak berbuat sesuatu kemaksiatan dalam kamar mandi. Apapun yang dilarang, tidak dilakukan di kamar mandi. Maka perbuatan sia-sia termasuk maaf, baca majalah, baca koran, itu tidak ada baiknya sama sekali. Yang seperti itu membuat tinggalkan. Itu perbuatan tidak baik. Cukuplah Anda lakukan segera. Maaf, kamar mandi itu tempat kotor. Jangan berlama-lama di sana. Jangan bernikmat-nikmat di sana. Kecuali terpaksa seseorang kadang kesulitan buang air besar sehingga harus lama. Karena memang kalau nggak begitu, nggak keluar malah jadi masalah. Saat mau sholat terganggu, itu lain perkara.
Tapi kalau sengaja berlama-lama dengan melakukan sesuatu perbuatan yang sia-sia, jangan dilakukan. Demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Selanjutnya untuk sholat sunnah fajar Pak Ustaz. Ada jika kita tiba di masjid, kemudian sudah iqomah, kemudian bagaimana dengan sholat sunnah fajar, pelaksanaan sholat fajarnya Pak Ustaz? Seandainya dia sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah fajar, suatu ketika terhalanglah katakanlah, maaf, karena ketidurannya terlalu lambat, setelah berhubungan ketiduran, bangun-bangun sudah pas adzan, dia wudhu dan segera sampai ke masjid iqomah. Begitu iqomah, dikumandangkan iqomah, maka habis seluruh waktu sholat sunnah. Nggak ada lagi sholat sunnah. Ada yang mengatakan, Ustadz, katanya boleh diqodho. La qodho afis sholah. Nggak ada qodho pada sholat. Nggak ada riwayatnya boleh diqodho. Dan contoh para sahabat mengqodho. Rasul pernah mengqodho kejadian yang dikhususkan untuk Rasul. Pada suatu ketika, disebutkan Rasulullah SAW sholat asar. Dan Rasul melarang sholat sunnah setelah asar. Tiba-tiba beliau masuk ke rumahnya Ummu Salamah. Sampai di rumah Ummu Salamah, beliau sholat 2 rakaat. Ummu Salamah heran. Ya Rasulullah, Anda sholat apa? Bukankah tidak boleh sholat setelah asar? Demi Allah, aku tadi terlalai, terhalang melaksanakan ba'diyah duhur 2 rakaat karena kesibukanku. Ada sahabat bertanya tentang agama, bertanya tentang akidah, sehingga Rasul menjelaskan ilmu agama. Sampai-sampai habis waktunya, lalu terdatanglah suara adzan, masuk waktu asar. Sehingga Rasul ketinggalan ba'diyah duhur. Maka aku ganti sekarang. Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku lakukan seperti Anda jika aku kelewatan dari sholat sunnah? Rasul cuma mengatakan, la, tidak boleh. Jadi ini adalah perbuatan khusus untuk Rasul. Yang tidak boleh yang lain mengikuti contoh Rasul. Lalu bagaimana? Enggak sholat qobliyah dong? Saya katakan, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, Ma min abdin marid au safara. Siapa saja seorang hamba yang sakit atau dalam safar, dalam perjalanan. Kutibalahu mithlah. Maka dicatat untuknya seperti amaluhu, amal yang dilakukan olehnya dalam keadaan kapan? Dalam keadaan sahihan, muqiman, seperti lagi sehat dan lagi mukim. Artinya apa? Siapa yang sudah membiasakan diri dalam amalan sunnah, suatu ketika terhalang alasan syar'i, dapat pahala sunnah itu sempurna. Karena tidak ada riwayat boleh mengqodho, dan tidak pernah ada Rasul perintahkan mengqodho salat sunnah. Maka tidak ada qodho. Meskipun sekali lagi, banyak ulama, ada pula para ustadz yang mengatakan, tidak apa-apa, siapa yang sudah biasa qobliyah subuh, maka setelah nanti subuh, maka lakukan qobliyah subuh sebagai qodho yang tadi ketinggalan. Silahkan, tapi tidak pernah ada dalil seperti itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah pendapat sebagian dari para ulama. Wallahu a'lam. Tapi yang saya yakini secara sahih, riwayat Imam Bukhari yang sudah biasa melaksanakan suatu ketika terhalang syar'i. Maaf, bukan sengaja. Kalau sering itu lain perkara, sudah. Kalau seringnya memang ada sengaja menunda datang ke masjid, tapi ini dalam keadaan syar'i. Insya Allah tetap mendapat pahala seperti dia sehat, dia mukim di saat dia mampu menjalankan. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, jazakallah khairan Pak Ustadz. Ini bagaimana Pak Ustadz kalau seandainya tadi qadarullah misalnya kesiangan, mepet waktunya untuk sholat subuh, hampir terbit matahari. Nah, apakah pada kondisi seperti ini tetap melaksanakan sunnah fajar terlebih dahulu baru sholat subuh atau langsung sholat subuh Pak Ustadz? Kita lihat dulu keadaan. Lihat waktu subuh. Wa waktu sholati subhi. Waktu salat subuh adalah idza tula'al fajr, apabila telah terbit fajar, malam tula'is syam, selama belum terbit matahari. Hendaknya kita semua mengetahui jadwal waktu sholat.
Milikilah jadwal waktu sholat. Di handphone bisa, di lembaran bisa. Sholat subuh, katakanlah sekarang, itu kira-kira jam 4 lewat 42 menit. Nanti ada waktu syuruk, habisnya waktu subuh, tanda matahari mulai terbit. Itu kira-kira jam 6 lewat 5 menit. Misalkan. Atau katakanlah jam 6 kurang 20 menit. Berarti saat itu habis waktu sholat subuh. Maka apa yang terjadi? Jangan sholat pada saat itu. Lalu kapan? Tunggu matahari terbit dengan sempurna, kira-kira 20 menit setelah waktu syuruk itu, maka telah sempurna matahari terbit, disitulah Anda sholat. Jangan langsung sholat subuh. Ingat tadi Rasulullah, beliau tetap qobliyah subuh, karena ini sangat utama. Baru setelah qobliyah subuh, beliau sholat subuh berjamaah bersama sahabat. Sebab saat itu para sahabat dan Rasul ketiduran setelah pulang dari sebuah ghazwah, sebuah peperangan. Nah, bagaimana kalau masih ada waktu? Contohnya, katakanlah waktu syuruk 6 kurang 15. Bangun-bangun jam setengah 6. Ke kamar mandi segera dan seterusnya. Begitu ke kamar mandi, waktu syuruk hampir habis. Tinggal 5 menit. Kalau qobliyah subuh dulu, cuma dapat qobliyah subuh. Subuhnya habis waktu. Maka saat itu cari yang paling utama. Ingat, kedudukan wajib lebih utama dari sunnah. Maka lakukan sholat subuh yang wajib. Bagaimana qobliyahnya? Hari itu Anda ketinggalan. Tapi ingat, syar'i karena ketiduran. Maaf, ini tidak terjadi tiap bulan sekali. Tidak terjadi mungkin setahun sekali juga enggak. Mungkin terjadinya ya saat kondisi yang sangat tertentu betul-betul. Tapi kalau sering, ini bahaya. Nanti ditanya oleh Allah, kenapa kok sering? Ustadz, tidur saya kemalaman. Jam berapa Anda tidur? Jam 1. Kenapa nggak tidur jam 9? Saya masih banyak tugas. Oke, kenapa nggak jam 10? Ya setelah tugas selesai saya Saya nonton dulu. Siapa yang suruh nonton? Siapa yang suruh urusan dunia? Intinya ini, tentang hukuman Allah, tentang hak Allah, jangan pernah diabaikan. Demikian, wallahualam. Nanti Allah memberikan. Apakah niat Anda itu memang betul-betul mengabaikan panggilan Allah? Apakah alasannya syar'i? Jika alasannya syar'i, insya Allah dapat maaf. Tapi jika alasannya nggak syar'i, Anda bisa alasan apapun di dunia. Anda bisa berargumen dengan siapapun di dunia. Tapi argumen Anda harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau Allah terima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, terserah Anda. Ayatnya demikian, saudaraku sekalian. Bisa dilihat di surat 75. Surat Al-Qiyamah, ayat 13 sampai ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yunabba'ul insan yauma idzim bima qaddama wa akhar." Setiap manusia nanti akan diberitakan oleh Allah pada hari kiamat. Semua amal perbuatannya, yang dilalaikannya, yang dikerjakan sungguh-sungguh, yang sengaja diabaikan, dilalaikan, semua diberitakan. Balil insan ala nafsihi basirah. Bahkan setiap manusia akan menjadi saksi atas seluruh perbuatannya diri sendiri. Walau alqa ma'adzirah. Meskipun mereka mengemukakan beribu-ribu alasan, bermacam-macam alasan, maka alasan itu tidak akan diterima oleh Allah jika alasan itu tidak syar'i. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khairan Pak Ustaz. Bisa saya simpulkan di sini, kalau seandainya memang waktu subuhnya masih ada, tinggal sedikit, berarti kita kerjakan sholat subuh. Tapi kalau kita subuh saja. Lewat waktu subuh, kita tunggu sampai terbit matahari, kita sholat qobliyah dan baru sholat subuh. Gitu ya Pak Ustaz? Dan baru sholat subuh. Baik. Ya. Jazakallah khair Pak Ustaz. Ini kita masih ada waktu kurang lebih 6 menit. Ada yang raise hand, mungkin bisa menyampaikan pertanyaan langsung dari Bu Saani. Saya persilahkan Bu Saani. Oke, kalau tidak ada dari Bu Efrida Syam. Baik, Bapak Ahnaf atau Ais. Atau ini mungkin kepencet saja. Baik. Ya,
Baik, kalau tidak ada, mungkin kita sebelum ini ya, Bu Saani, mungkin Bu Saani mau tanya, Bu Saani, silakan di open mic. Kak. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Kaitannya tadi di kamar mandi, semua sudah dianggap sudah sah atau sudah lengkap kalau di awal kita masuk dengan basmalah. Sementara rukun wudhu itu kan ada 6 Ustaz ya. Salah satunya niat. Nah, niatnya itu kan fi mahalil qalbi. Nah, bagaimana ketika berwudhu itu kita di kamar mandi dan kita niat, memang kita yakin bahwa niat itu termasuk dari rukun wudhu gitu. Kita tetap niat, tapi tutup kamar mandi, pintunya kita buka gitu. Seperti itu yang saya lakukan. Mudah-mudahan nggak salah gitu aja. Ya, assalamualaikum. Baik, Ibu. Memang ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang tidak sah wudhu seseorang kecuali dengan niat. Adakah niat adalah di dalam hati, maka cukup dengan basmalah. Sebagian ulama mengatakan, apapun kegiatan kita di kamar mandi, itu cukup awali dengan niat sebelum masuk kamar mandi. Apa tadi? Basmalah. Maka basmalah yang kita lakukan sebelum masuk kamar mandi, itu telah menyempurnakan seluruh niat yang akan kita lakukan di sana. Mau wudhu, mau mandi janabah, mau buang air kecil, buang air besar, mau mandi biasa, mau apapun. Itu sudah masuk kategori. Maka di saat selesai tidak perlu dengan wudhu lagi. Tidak perlu dengan niat lagi saat mau wudhu. Tapi sebagian ulama mengatakan itu jika mandi Anda seperti mandinya Rasul. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah diceritakan cara mandi janabahnya Rasul. Beliau baca bismillah sebelum masuk kamar mandi, kemudian membaca doa, langkahkan kaki kiri. Yang pertama beliau lakukan cuci tangan 3 kali, setelah itu berkumur-kumur sambil menaikkan air ke hidung, setelah itu membasuh muka, lalu membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, yang kiri juga sampai kiri 3 kali, diawali tadi muka 3 kali, lalu mengusap kepala, setelah itu sampai ke hidung, sampai ke telinga, lalu beliau siram kepalanya, digosok-gosok 3 kali, lalu diguyur seluruh tubuhnya, setelah itu beliau cuci kanan sampai 2 mata kaki 3 kali, cuci yang kaki kiri sampai 2 mata kaki 3 kali, selesai, sudah keluar. Ternyata Rasul ketika mau mandi janabah, beliau melaksanakan wudhu dulu. Maka kapan doa sebelum wudhunya? Ketika di luar kamar mandi itu sudah mencukupi. Nah, sebagian ulama berpendapat jika kita tidak seperti Rasul, masuk kamar mandi nongkrong dulu, lama nongkrongnya di WC, maaf. Setelah itu apa? Gosok gigi dulu. Setelah gosok gigi apa? Sampo dulu, keramas dulu. Setelah itu sabun seluruh tubuh, bahkan kadang-kadang 1/4 jam baru selesai. Baru setelah itu wudhu. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan boleh berwudu niatnya dalam hati. Bismillah. Bertanya nih. Atau tidak perlu berniat lagi, cukup langsung wudu. Sebab apa? Tetap bismillah mengawali waktu sholat. Mengamali masuk kamar mandi sudah mencakup semuanya. Adapun jika ibu meyakini, saya mah buka Pak Ustadz, mau baca bismillah, tetap buka kamar mandinya, saya baca bismillah, datang lagi ke tempat wudhu, lalu berwudhu. Silahkan, monggo seperti itu. Tapi Rasul tidak melakukan seperti itu. Bismillah itu untuk satu ucapan, karena adanya di kamar mandi, maka telah cukup untuk seluruhnya. Tidak perlu basmalah lagi. Sebab satu tadi, tidak boleh berzikir menyebut nama Allah, termasuk membaca bismillah. Itu kan dengan menyebut nama Allah, itu termasuk zikir. Maaf Pak Ustadz, ke mute. Kecuali setelah ibu selesai mandi, tempat wudhu itu keluar dari kamar mandi. Kadang-kadang ada rumah yang kamar mandi itu telah disediakan ada tempat wudhu di luar. Kamar mandinya masuk ke dalam. Tempat wudhu itu di depan kamar mandi. Maka setelah keluar dari kamar mandi, boleh ibu membaca basmalah sebelum wudhu di situ.
Kenapa? Sudah berada di luar kamar mandi. Maka jika ibu sudah terbiasa lakukan seperti itu, silakan ibu lakukan. Semoga Allah maafkan kalau memang salah. Ibu beristihad. Tapi saya secara pribadi tidak perlu mengucapkan basmalah lagi, karena cukup basmalah saya telah mewakili seluruh kegiatan di kamar mandi. Wallahu a'lam. Demikian ibu. Silakan ibu yakini yang mana, amalkan. Bismillah. Semoga jika benar mendapatkan pahala 2. Demikian. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, menarik sekali pembahasan kita kali ini, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, kita akhiri dulu diskusi kita pada hari ini. Insya Allah kajian panduan amal sehari semalam ini akan kita lanjutkan lagi insya Allah bulan depan pada pekan ketiga tanggal 19 September. Jadi untuk kajian pada bab 7 poin kedua dan seterusnya kita akan bahas pada hari Ahad pekan ketiga tanggal 19 September 2021. Mohon maaf kepada para jamaah yang pertanyaan-pertanyaannya masih belum bisa kita jawab, kita akomodir, insya Allah nanti jika ada waktu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakumullah. Barakallahu fikum untuk semua jamaah. Saya mohon pamit Pak. Baik. Jazakumullah khairan untuk para jamaah sekalian.